Halo sahabat Hermina, salam sehat semua. Saya Dr. Richard Kurniawan yang menjadi moderator pada podcast Hermina kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan urologi dengan tema mengenali lebih dekat tentang disfungsi ereksi. Yang dimana bersama saya dokter yang ahli pada bidangnya, Dr. Stephen, dokter spesialis urologi. Ya, Dr. Stephen. Ya, karena kita akan membahas tentang disfungsi ereksi ya dok, yang mungkin memang sangat pada permasalahan laki-laki ya dok. Seru gitu sekali ya. nampaknya ya. Karena permasalahan satu laki-laki juga permasalahan ini dia akan mengganggu itunya ya, quality of life-nya kalau bisa terjadi permasalahan ini. Psikisnya juga. Permasalahan juga bisa mengganggu hubungan itu juga ya sama istri, makanya biasa disfungsi ereksi ini memang ereksi lebih banyak topiknya, yang kita bahas topiknya ya gitu, banyak yang bisa dibahas. Oke deh dok, mungkin kan nih sahabat-sahabat Hermina pasti akan banyak bertanya-tanya nih, pasti pengen tahu apa sih sebetulnya disfungsi ereksi itu, ataupun bagaimana sih cara pencegahannya, bagaimana pengobatannya. Nah, kalau misalnya sahabat Hermina ingin tahu lebih lanjut, tonton terus ataupun stay tune di podcast kita kali ini sampai selesai. Oke. Langsung saja ya dok, jadi kita membahas tentang disfungsi ereksi ataupun di masyarakat taunya impotensi ya dok kali ya dok. Sama ya dok, impotensi dengan disfungsi ereksi. Itu bahasa awamnya lah ya. Bahasa awamnya. Oke, jadi disfungsi ereksi itu apa sih dok? Oke, jadi disfungsi ereksi untuk sobat Hermina semua, jadi adalah disfungsi ya. Jadi adalah suatu ketidakmampuan. Jadi dia tuh sebetulnya adalah suatu ketidakmampuan untuk dua, satu memperoleh ereksi, dan yang kedua mempertahankannya gitu. Jadi dia ada dua komponen di sini, yaitu dia memperoleh ereksinya dan dia mempertahankan ereksinya sehingga dapat melakukan senggama seperti itu. Oke. Nah berarti dia dari tadi satu komponennya ada dua itu ya dok, yang dia tadi untuk ereksi dan mempertahankannya. Nah sebetulnya kalau terjadi disfungsi ereksi ini apa sih penyebabnya dok yang paling sering? Oke, jadi kalau kita ngomongin ereksi nih sobat Hermina, kita tuh harus ada beberapa bagian, ada beberapa fase. Satu, ada fase rangsangan gitu ya, atau gairah. Kemudian diikuti dengan fase ereksi, ya. Oke, fase ereksi itu artinya kalau bahasa awam itu ngacem dok. Iya. Ya, oke, ngacem, oke. Terus yang ketiga adalah fase ejakulasi. Nah, dan terakhir adalah fase orgasme, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin disfungsi ereksi itu sebenarnya kita membahas penyebabnya ada dua yang paling sering ya. Jadi yang pertama adalah penyebab organik, ya. Organik itu artinya ada masalah di organnya. Kemudian yang kedua adalah masalah psikis. Jadi kita umpama ini gini. Jadi kita umpamakan tuh seperti badan kita tuh seperti komputer. Jadi kita punya hardware, kita juga punya software. Hardwarenya itu adalah kelainan organik. Bisa kelainan di pembuluh darahnya, bisa kelainan di hormonalnya gitu ya. Kemudian bisa kelainan di persyarafannya. Bisa juga satu lagi psikis, yaitu masalah di softwarenya, yaitu di psikologik pasiennya. Nah, yang ketiga ada juga yang kita sebut sebagai mix dari psikis dan organik, di mana dia ada elemen organiknya juga dan ada elemen psikisnya juga. Gitu. Oke. Jadi ada beberapa komponen ya yang mengaturnya ini, baik itu organik ataupun juga yang masalah psikisnya ya. Betul. Justru tapi kalau misalnya orang yang namanya disfungsi ereksi, psikisnya makin itu juga dong dok, jadi berpengaruh juga dong. Betul. Makin gak bisa tuh jadi. Makin gak bisa. Iya kan? Gak bisa ereksi. Istrinya makin, mas mana mas? Makin gak bisa. Jadi yang bermasalah satu si cowoknya, yang kedua bermasalah pasangannya. Pasti. Jadi itu permasalahannya. Nah. Kalau misalnya terjadi nih disfungsi ereksi, sebetulnya berpengaruh nggak sih dok? Ada usia kah atau gimana kah? Atau memang suatu kejadian trauma juga berpengaruh kah ke disfungsi ereksi ini? Oke, jadi yang tadi aku udah cerita ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mendalami lebih dalam lagi masalah disfungsi ereksi ini, kita akan lihat. Oke, kita akan coba menelusuri dulu nih, dua-dua ini harus kita telusuri buat pasien yang datang dengan keluhan disfungsi ereksi. Dok, gimana ya dok, kok saya kok ereksinya kayaknya kurang kuat gitu ya. Ada permasalahan di hubungan seksualnya. Biasanya kita akan lihat dulu. Di masalah organiknya ada sesuatu nggak? Kita lihat apakah pasiennya ada diabetes mellitus atau enggak, terkontrol atau tidak, atau kencing manis ya pemirsa. Terus udah gitu, yang kedua, apakah dia ada kelainan di
kolesterol atau tidak, kolesterolnya gimana, bagus atau tidak, kemudian ada kebiasaan merokok atau enggak pasiennya, terus kebiasaan sehari body mass indexnya bagaimana, apakah overweight, apakah obesitas gitu kan. Terus udah gitu dia untuk sehari-hari tuh apakah dia aktivitas fisiknya baik atau enggak, olahraga atau enggak, seperti itu. Kemudian biasanya karena organik ini dia berpengaruh di pembuluh darah yang ada pada penis salah satunya, sedangkan semua hal-hal tadi, kencing manis, darah tinggi yang nggak terkontrol, itu semua menyebabkan kelainan dari pembuluh darah itu gitu. Karena untuk mencapai suatu proses ereksi itu sebenarnya yang berperan adalah pembuluh darah yang paling penting gitu ya. Yang kedua ada masalah hormonal juga, di mana nanti kita periksakan hormon pasien. Yang ketiga adalah masalah persyarafan. Jadi kalau ditanya apakah pasien pernah jatuh, terbentur di tulang belakang, apakah bisa mempengaruhi ereksi? Tentu saja bisa. Karena ereksi itu jarasnya adalah dari syaraf pusat, lanjut ke medula spinalis atau sumsum tulang belakang, baru kemudian terjadi ereksi, seperti itu. Oke. Jadi banyak faktornya juga ya, Dok, yang banyak. menyebabkan ini kejadian disfungsi ereksi. Banyak. Nah, ada salah satu, Dok, yang misalnya nih ya, saya datang ataupun yang saya sih misalnya pasien datang nih. Dengan keluhannya, aduh nggak bisa mempertahankan ereksi ataupun nggak bisa ereksi sama sekali. Nah, bisa nggak sih, Dok, itu diobati atau permanen kah kejadian itu? Oke. Jadi pertanyaannya apakah permanen atau enggak ya? Cuman mungkin saya nambahin sedikit tadi. Ketika pasien datang kayak cerita dokter Richard gitu ya, kita juga selain tadi masalah organik, kita juga harus menggali masalah psikis. Ada nggak masalah antara pasien dengan pasangannya gitu ya? Apakah ada masalah pasien? Ada nggak sih stresor di luar itu? Misalkan di pekerjaannya, pasiennya lagi dikejar target pekerjaan, lagi banyak deadline dan lain sebagainya. Ada nggak sih masalah-masalah psikis ini? Kalau misalkan ada, biasanya kita akan berkolaborasi. Jadi disfungsi ereksi itu kita nggak bisa, tidak bisa kita menterapi sendiri biasanya, Dok. Kita akan kolaborasi dengan penyakit dalam untuk masalah-masalah metaboliknya, untuk kencing manis, untuk darah tingginya, untuk kelainan di kolesterolnya gitu ya. Kemudian kita juga akan berkolaborasi dengan psikiatri gitu. Apalagi kalau kita mencurigai pasien ini ada komponen psikisnya atau yang sifatnya mix, ada organiknya, ada psikisnya. Nah, kemudian kalau ditanya permanen nggak sih, Dok, gitu ya. Nah, biasanya kita akan meminta pasien untuk memperbaiki pola hidupnya dulu. Kita lihat merokok atau enggak. Kalau merokok pasti harus dihentikan. Kemudian kita lihat aktivitas fisiknya gimana, bagus atau enggak, dia ada olahraga atau enggak. Pasti kita edukasi buat olahraga aerobik minimal 1 hari 45 menit sampai 60 menit gitu ya, atau ekivalen jalan sekitar 6.000 sampai 10.000 langkah per hari gitu ya. Kemudian kita perbaiki diabetes mellitusnya, kita perbaiki hiperkolesterolemianya. Nah, setelah semuanya itu diperbaiki, mudah-mudahan bisa ada perbaikan gitu. Kalau misalnya tidak ada perbaikan, akan kita berikan terapi gitu ya. Terapinya ada macam-macam lagi nih, Dok, kalau kita bahas terapinya gitu. Jadi intinya kita cari tahu dulu ya, Bu, sumber masalahnya di mana. Ya, yang paling penting itu sebenarnya kalau disfungsi ereksi. Jadi kalau misalnya ya ada faktor risiko itu yang harus kita tangani ya, Dok. Terus kalau misalnya memang ternyata ada permasalahan di organiknya, jadi itu juga baru bisa ditangani. Nah, kalau kalau misalnya pengalaman nih, Dok, ada pasien-pasien yang dengan disfungsi ereksi. Kita udah melihat nih, udah assess nih, atau kita udah menilai ternyata nggak ada permasalahan di faktor risikonya, nggak ada, dia bukan penyakit DM, terus juga badannya juga baik, terus juga maksudnya bukan yang obes ya, terus juga dia itunya lifestyle-nya bagus, nggak ada rokok, olahraga juga teratur, ternyata nih disfungsi ereksi, nggak bisa mempertahankan ereksinya. Dari kalau misalnya dari dokter di bidang dokter urologi, bagaimana ya, Dok, tindakannya? Jadi kalau pasien datang ke kita tuh, Dok, biasanya keluhan yang mereka bawa tuh sifatnya subjektif, ya. Jadi sifatnya subjektif. Nah, kita harus bisa memberikan nilai-nilai objektivitas buat keluhan-keluhan itu. Jadi kita ada yang namanya erectile hardness score atau namanya EHS. Ya, kalau EHS ini itu kita bagi menjadi 4 nih. Jadi kita langsung ngomong ke pasiennya, Pak, ereksi Bapak saat ereksi itu seperti apa? Apakah tidak mengembang sama sekali? Atau dia bisa ukurannya membesar nih, penisnya nih, tapi dia konsistensinya tuh hanya seperti tahu putih. Itu kita bilang EHS score-nya 1. Gitu. Yang kedua,
apakah konsistensinya tuh apakah bisa penetrasi dengan konsistensinya seperti pisang yang sudah dikupas. Jadi dalamnya pisang tuh dok, kalau dokter tahu. Itu adalah EHS2. Kalau EHS3 artinya dia itu kekerasannya tuh seperti pisang yang masih ada kulitnya gitu. Sedangkan keempat EHS4 tuh yang paling bagus itu adalah kekerasannya itu seperti mentimun muda kalau kita bilang gitu. Jadi pasien bisa mengukur sendiri nih kira-kira saya nih EHS berapa sebenarnya, apakah 0, 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya alat pengukuran yang namanya Regiscan. Jadi Regiscan itu adalah alat pengukuran objektif untuk menilai apakah selama tidur. Jadi dia akan dipakai selama tidur tuh dok, yang namanya Regiscan ini. Jadi selama tidur pada fase rapid eye movement berapa kali sih pasien itu ada ada ereksinya, dan kita bisa menilai berapa durasinya dan bagaimana kekuatan ereksinya seperti itu. Itu adalah langkah-langkah yang objektif tuh buat menilai sebenarnya pasien ini ada disfungsi ereksi atau enggak sih gitu. Terus berarti walaupun memang sederhana ya tentang permasalahan cuma disfungsi ereksi, tapi kompleks ya. Kompleks banget, kompleks banget. Jadi kita bersyukurlah yang tidak ada permasalahan disfungsi ereksi. Jadi kalau yang ada permasalahan, sebenarnya gini, disfungsi ereksi itu bukan sesuatu hal yang sifatnya berbahaya atau misalkan bisa menyebabkan kematian atau enggak, tapi itu sebenarnya enggak. Cuman disfungsi ereksi itu satu, dia tuh permasalahannya biasanya di psikis. Iya, benar. Psikis, masalah hubungan suami istri. Iya, pasti. Itu sering banget karena disfungsi ereksi kan, pasti kan. Kemudian biasanya disfungsi ereksi itu dia berhubungan sama penyakit lain dok, gitu. Jadi sebenarnya lebih berbahaya bukan disfungsi ereksinya, tapi penyakit lain. Misalkan kalau kita di mobil tuh, kita biasanya kan punya lampu indikator. Iya. Lampu indikator, overheat nih mobilnya kalau lampunya nyala. Atau misalkan kalau lampunya nyala berarti olinya umurnya udah cukup tua nih, harus diganti. Nah, sebenarnya disfungsi ereksi itu seperti itu. Dia tuh pertanda ada sesuatu yang lain yang terjadi di tubuh kita. Biasanya dia tuh berkaitan dengan bidang pembuluh darah. Apakah dia ada resiko serangan jantung, resiko stroke? Karena ereksi itu sekali lagi seperti yang aku udah bilang, ereksi itu berkaitan dengan pembuluh darah. Kita perlu pembuluh darah yang bagus untuk memiliki ereksi yang adekuat gitu. Itulah kenapa kalau pasien datang dengan gangguan ereksi, kita juga harus periksa yang lainnya. Adakah pasien ini kemungkinan menderita stroke? Adakah dia misalkan ada sumbatan pembuluh darah di tempat lain selain di penis gitu. Jadi dia tuh merupakan suatu pertanda untuk hal yang biasanya lebih berbahaya malah daripada disfungsi ereksinya sendiri. Oke. Ada itu nggak dok alat yang bisa digunakan misalnya untuk menangani disfungsi ereksi? Oke. Kita ngomong terapi ya. Terapi. Oke. Jadi terapi satu, biasa pasti kita edukasi dulu. Jadi kalau pemirsa ada keluhan disfungsi ereksi, yang pertama yang harus dilakukan adalah konsultasi gitu ya dengan dokter urologi. Kemudian yang kedua, biasanya kita akan lakukan edukasi dulu ke pasiennya mengenai gaya hidup, mengenai pola makan, berat badan ideal gitu ya. Terus kalau misalkan ada diabetes mellitus, hipertensi atau penyakit organik lainnya, kita harus selesaikan dulu itu gitu. Setelah itu baru kita evaluasi lagi. Untuk pengobatannya memang ada obat-obatan yang bisa diberikan ke pasien. Ada yang sifatnya diberikan terus-menerus atau setiap hari. Kita bilangnya daily ya. Ada satu lagi obat-obatan yang dipakai hanya on demand saja. On demand itu artinya gini, ketika pasiennya mau berhubungan nih, nanti malam kayaknya gue mau berhubungan nih, gitu. 1 jam sebelum itu, biasa dia akan minum obat itu, terapi, gitu. Itu namanya terapi on demand, gitu. Jadi kita memberikannya itu sebenarnya bergantung sama kondisi pasien masing-masing, seperti itu. Kayak gitu. Itu untuk obat-obatannya. Untuk obat-obatan. Kalau alat, kita ngomongin alat. Jadi kalau obat-obatan, kayaknya kurang adekuat nih dengan obat-obatan kita masih belum berhasil ya. Kita masih punya beberapa opsi. Yang pertama ada namanya vakum treatment. Jadi ada alat seperti vakum gitu ya. Nanti penisnya dimasukkan ke dalam alat itu, kemudian dia akan memvakum untuk memfasilitasi darah itu masuk nih ke pembuluh darah penis. Jadi penisnya bisa mengembang. Nah setelah itu di pangkal penisnya akan dilakukan semacam bendungan lah. Kalau mudahnya seperti diikat, biar darahnya tuh nggak kembali dulu, gitu. Kemudian kita melakukan senggama ya atau hubungan seksual, setelah itu baru dilepaskan. Ada yang seperti itu. Yang kedua, nah ini yang seru nih. Jadi
kita di Hermina ini, di Hermina Grand Wisata, kita itu punya alat namanya ESWT. ESWT. Ya, ESWT itu jadi low intensity, kita bilang LI-ESWT. Jadi nanti akan digunakan terapi menggunakan gelombang kejut, Dok. Nah, dengan alat yang namanya ESWT ini di gelombang kejut, dengan harapan jadi ada banyak teori ya kenapa gelombang kejut ini tuh sebenarnya bisa memperbaiki disfungsi ereksi. Ada yang bilang dia memperbaiki vaskulogeniknya. Ada yang bilang dia menyebabkan timbulnya pembuluh darah baru di penis seperti itu. Cuman itu merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan tuh. Kalau terapi edukasi kita berikan medikamentosa kok sepertinya belum efektif. Nah, biasanya kita akan berikan tambahan terapi ESWT ini. Seperti itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan juga. Ada pertimbangan-pertimbangan. Ada tahapan-tahapannya. Jadi harus kita edukasi dulu. Mungkin dia ganti lifestyle, terus jadi yang lebih baik. Terus juga ternyata nggak ada perubahan nih. Kita kasih pengobatan. Kita kasih pengobatan juga. Terus udah dikasih obat, wah nggak ada perbaikan. Sama aja masih ada masalah. Ya udah ada beberapa tadi cara yang satunya SWT. SWT yang kita punya sekali lagi di mana? Di Hermina Grand Wisata. Nah, kemudian gini, kalau semua cara itu sudah nggak bisa nih sama sekali, wah dok, ini saya bener-bener ereksi saya nggak bisa sama sekali. Nah, biasanya kita punya satu cara lagi tuh, yaitu namanya implant penile prosthesis. Itu juga seru tuh. Jadi di Indonesia sebenarnya sudah bisa dikerjakan, cuman masih jarang, hanya di center-center tertentu aja. Jadi penile prosthesis itu lucu dok. Jadi dia itu seperti memasukkan prostesis atau seperti balon lah ya mudahnya ya, ke dalam penis kita. Dengan reservoir atau pompanya itu ditaruh di area skrotum atau di area buah zakar. Jadi ketika pasien mau melakukan hubungan, pompa dulu gitu kan, kayak Mas ayo Mas, bentar deh pompa dulu. Nah, jadi kalau baru bisa. Jadi begitu kita pompa, dia bisa ereksi, melakukan hubungan seksual. Setelah hubungan seksual, reservoirnya bisa dikembalikan lagi. Karena dia bisa lemas lagi penisnya gitu. Jadi menggunakan alat ya dong. Menggunakan alat. Mutakhir itu. Sangat mutakhir. Oke deh. Gitu teman-teman sahabat Hermina. Jadi sangat kompleks nih ya tentang disfungsi ereksi ini. Jadi paling utamanya sih bagaimana sih pembuluh darah ini lancar ya dok untuk menuju ke penis itu. Betul. Jadi sehingga si penis ini bisa bertahan ataupun bisa ereksi sesuai ataupun ya yang dibutuhkan. Saat untuk berhubungan ya bisa berhubungan. Betul. Gitu. Seperti itu. Oke deh. Mungkin itu saja sih ya dok. Banyak yang udah kita bahas ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat Hermina semuanya. Dengan saya juga dapat banyak pembelajaran juga nih, baru tahu nih hal-hal tentang disfungsi ereksi gitu. Mungkin segitu saja untuk podcast kita pada hari ini. Mungkin sahabat-sahabat Hermina mau mendaftarkan ataupun ingin berkonsultasi bisa melalui web, terus juga bisa call center di Hermina ataupun juga aplikasi Halo Hermina. Sekali lagi terima kasih sama-sama ya kita pamit undur diri dulu ya. Salam sehat semuanya. Bye bye.